yang itu terdiri dari workshop 1 sampai workshop 2 yang ingin melihat ulang bagaimana kurikulum UIN kita itu mestinya berwujud, sehingga nanti kalau kita sudah membuka fakultas-fakultas baru, prodi-prodi baru, itu kita tidak kesulitan lagi dalam menambah kurikulum yang akan dibuka itu. Bapak Ibu, karena mestinya sore ini yang akan menemani kita adalah Pak Solehan dan Pak Imam Taufik, tetapi Pak Solehan ada permintaan dari Pak WR1 agar sesinya diajukan, sehingga kita akan ditemani Pak Musa selaku WR1 yang akan menyampaikan tentang profil lulusan yang kita cita-citakan. Kemudian Pak Imam Taufik akan menyampaikan visi, misi, tujuan UIN Walisongo dan implikasinya pada kurikulum. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan Pak Dr. Musa dan Pak Dr. Imam Taufik untuk menempati posisi yang sudah disediakan. Tadi di luar, narasumber kita kali ini menyampaikan pada saya bahwa jangan disebut narasumber, yang pantas duduk di depan itu para profesor. Tapi ini sebenarnya bukan, saya juga setuju kalau tidak mau disebut narasumber. Ini hanya menyampaikan ulang apa yang pernah didiskusikan di dalam workshop-workshop sepanjang tahun 2013 dan progres-progresnya secara institusional, sehingga diskusi kita pagi sore hari ini saya harap bisa memberikan gambaran pada kita semakin jelas bahwa ke depan institusi kita ini mau mengarah kemana, sehingga kita semakin mantap untuk menyiapkan banyak hal dalam rangka menghasilkan alumni yang lebih baik. Saya tidak akan memperkenalkan beliau berdua. Nanti kalau saya perkenalkan tambah tidak jelas, karena Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini saya akan mulai dari yang pakai kopiah dulu. Oh, pakai yang tidak pakai kopiah. Ya. Ini Pak Musa ini akan menyampaikan materi tentang profil lulusan kita yang akan kita cetak. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa bangsa kita itu sedang terbangun, menyadari bahwa kita ini amat tertinggal bila dibanding dengan bangsa di kawasan. Sehingga kami kadang kasihan sama anak-anak didik kita itu, bahwa ketertinggalan ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan kita selama puluhan tahun, tetapi sekarang mereka dipaksa untuk menanggung beban itu. Sehingga ada yang tetangga saya itu baru keluar dari rumah sakit, anak kelas 2 SMA, itu punggungnya melengkung karena terlalu banyak beban membawa buku setiap hari. Anak perempuan punggungnya melengkung. Ini serius Pak, bukannya maka apakah anak-anak kita nanti alumninya akan dianggap sama dengan alumni perguruan tinggi di kecamatan-kecamatan, karena sekarang perguruan tinggi merajalela, tapi apakah dianggap sama atau tidak, itu juga akan dipengaruhi oleh kesungguhan kita meramu kurikulum, menetapkan visi, dan menjalankan apa yang kita rencanakan itu sebaik-baiknya. Saya persilakan Pak Musa, waktu 15 menit, nanti selebihnya tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para guru besar YIN garis miring UIN Wali Songo, karena nama ini masih mutasyabihat gitu. Ada orang yang bilang bahwa begitu keluar Perpres nomor 130 tahun 2014 itu nama UIN otomatis sudah bisa dipakai. Ada yang bilang sebelum launching nama UIN jangan dipakai dulu. Tetapi saya melihat di beberapa YIN yang lain, bahkan namanya apa Pak, himne, mars, kemudian logo itu sudah disiapkan. Dan untuk kita baru sayembaranya, pendaftarannya tanggal berapa Pak yang terakhir Pak? 22 November. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Imam Taufik, Pak Mukhyar yang menjadi think tank salah satunya dari transformasi YIN jadi UIN, dan bapak-bapak serta ibu-ibu semua para pemangku urusan akademik, mulai dari Kajur dan Kabak akademik serta yang lain-lain yang saya sangat hormati. Satu hal yang barangkali harus kita sepakati bersama, bahwa perubahan YIN menjadi UIN itu tentu tidak hanya perubahan struktural, tapi juga perubahan kultur, perubahan structure. Saya rasa begitu ada aturan legal dan kemudian di launching, itu perubahan struktur terjadi. Justru yang juga patut untuk kita pikirkan bersama adalah persoalan culture. Kita tahu bahwa ke depan UIN kita itu sudah beri substansi roh, yakni visi dan misi yang jelas-jelas berubah dari yang sebelumnya. Visi kita adalah leading Islamic University based on Unity of Sciences for Humanity and Civilization, menjadi perguruan tinggi Islam riset terdepan yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, maka dari breakdown itu tentu kita harus membawa semua hal yang terkait dengan pengembangan perguruan tinggi kita ke depan, baik menyangkut standar-standar yang 8 itu maupun aspek-aspek dan kebijakan yang lain, tentu harus berpijak pada itu. Supaya apa? Supaya visi kita itu betul-betul menjadi visi, bukan hanya sekedar visi yang menjadi slogan, tapi dia tidak bisa terrefleksikan dalam derap langkah pengembangan perguruan tinggi kita. Nah, jadi di satu sisi ada transformasi kelembagaan yang menjadi UIN, sementara di sisi yang lain kita juga mengidentifikasi sedemikian luar biasa terjadi perubahan-perubahan faktor-faktor internal, faktor eksternal kita juga. Jadi perubahan transformasi kelembagaan itu kan perubahan faktor internal kita, dan di saat yang sama terjadi perubahan-perubahan faktor eksternal manajemen kita. Salah satunya yang paling jelas adalah bahwa dengan mau tidak mau kita ini diidentifikasi sebagai perguruan tinggi atau sistem pendidikan kita itu terlalu tertinggal, kata Pak Imam tadi itu. Dan indikator-indikatornya jelas. Misalnya kalau kita itu melihat, saya sekaligus cerita, biasanya kalau orang itu baru pergi itu biasanya kan pengen menceritakan apa yang informasi terbaru. Di Qatar itu misalnya, perguruan tinggi kita itu
yang bisa masuk di situ adalah tentu mereka-mereka yang memiliki kemampuan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pak Dubes, Pak Dedi itu berharap betul bahwa orang-orang UIN, orang-orang IAIN yang menurut Pak Dedi itu, di samping dia adalah orang-orang yang mengembangkan disiplin keilmuan tertentu, tapi dalam pikiran beliau mesti menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan orang yang jenis begini ini luar biasa cocoknya dengan pasaran tenaga asing di misalnya di Qatar gitu misalnya, yang selama ini dikuasai oleh orang-orang India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan yang paling dekat dengan negeri jiran kita itu justru Filipina. Nah, misalnya begitu. Nah, perubahan-perubahan faktor eksternal yang menantang di sekeliling kita, di samping dalam waktu dekat 2015 kita sudah akan mau tidak mau masuk dalam skema besar Asian Economic Community, yang itu mau tidak mau produk dari perguruan tinggi kita itu, profil dari lulusan kita termasuk di dalamnya, itu betul-betul harus kita pikirkan. Supaya apa? Supaya begitu mereka keluar nanti itu memang betul-betul mereka itu bisa kompatibel dengan kompetisi yang luar biasa. Yang kita bayangkan ketika kita, kalau sekarang mungkin kita memang agak pesimistik lah, karena kemampuan bahasa, meskipun PIB program intensif bahasa yang dirancang di kamarnya Pak Mukhtar itu sudah berlaku mulai tahun 2012, dan mereka angkatan pertamanya 2012 itu kira-kira akan lulus pada 2015 Pak ya, pada 2015. Tapi kita juga masih belum yakin betul bahwa program itu mau betul-betul bisa membekali kompetensi lulusan perguruan tinggi kita itu dalam kemampuan berbahasa asing, berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Sehingga kita memang patut untuk betul-betul serius merumuskan ini. Bagaimana analisis kita terhadap faktor-faktor lingkungan internal kita, salah satunya yang paling besar adalah transformasi kelembagaan itu, yang di dalamnya kalau mau kita coba elaborasi itu problemnya ternyata banyak. Salah satu problem yang sering saya sampaikan itu begini, Bapak dan Ibu, kalau nanti ini bagian dari yang menjadi kegelisahan kita. Transformasi kelembagaan itu kan pasti akan nalarnya itu adalah ekspansi portaker, ekspansi kelembagaan, nalarnya. Karena begitu IAIN Institute itu menjadi university, itu artinya dia kan naik level, naik tingkat. Dan begitu dia naik tingkat, itu instrumen kelembagaannya pun itu nanti akan levelnya level university. Kemudian penerimaan prodi fakultas salah satunya itu adalah semakin banyak. Itu adalah ekspansi, ekstensifikasi kelembagaan. Tetapi yang saya merasa sangat gelisah itu adalah bahwa kebijakan moratorium penerimaan PNS yang sudah terjadi sejak tahun 2010 dan 2014 ketika IAIN dan UIN Aceh dan Surabaya itu digelontori 100 dosen. Itu kita belum. Dan 2013, 2014 begitu kita diberi kesempatan, kita hanya mempunyai jatah 26. Dari 26 itu kemudian ternyata karena pendaftaran sekarang secara online, dan pendaftaran online itu satu orang itu kan hanya punya akses ke kode masuk daftar itu cuma 1 tahun itu sekali. Sementara pengumuman di bawah Kementerian Agama itu formasi itu paling akhir. Jadi orang itu rata-rata semuanya sudah daftar di yang dibuka pertama. Karena apa? Karena yang belakang-belakangnya nggak ada kejelasan mau dibuka betulan apa tidak. Sehingga kadang-kadang orang dalam konteks seperti ini tidak berpikir strategis,
tapi berpikir mana yang kesempatan pertama kali muncul dia masuk. Padahal begitu sudah masuk, dia nggak bisa daftar lagi, kecuali tahun sudah berganti. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maksimal nanti itu, kalau kita itu bisa lolos semua setelah TKD, tes kompetensi dasar, itu nanti hanya paling maksimal dari 15, Pak. Mengapa 15? Karena di samping ada problem yang terkait dengan formasi yang kita ajukan sampai direwangi lembur untuk metati mana di antara prodi-prodi itu yang paling emergensi, kekurangan dosen. Iya, FEBI sebagai fakultas baru, kekurangan dosen, iya. Tapi kan ada fakultas-fakultas lain dan prodi-prodi lain yang juga sangat kekurangan dosen. Dan salah satunya adalah PGMI. Itu dosen-dosen yang berhubungan dengan kompetensi keguruan untuk mengajar, menjadi pengajar madrasah ibtidaiyah, yang itu guru kelas, bukan guru, yang itu guru kelas, bukan guru bidang mata pelajaran. Itu nggak ada gitu. Banyak misalnya guru kesenian, guru olahraga, nggak punya. Dan itu kita list. Tapi ternyata kemudian entah kenapa sistemnya di sana itu gimana tuh. Semua itu FEBI semua dosen itu. Yang hebat lagi itu akuntansi itu sampai 13. Yang daftar itu cuma 7. Di antara 7 itu yang lulus TKD itu cuma 4. Coba. Jadi nanti seumpama ya nanti itu umpama kucing-kucing darawi dalam tanda petik 4 itu diambil semua. Itu masih kurang. Karena jatahnya sampai 13. Lah kayak begini ini maksud saya itu kegelisahan luar biasa. Sementara pada level ini Bapak dan Ibu, pada level pegawai itu juga sama. Saya kemarin sampaikan di Hotel Semesta di forumnya Bu Faiza itu begini. Kalau saya amati beberapa tahun terakhir Bapak dan Ibu, itu keterlibatan dan kesuksesan dosen-dosen YIN untuk berada dan masuk pada seleksi-seleksi Kementerian Agama di tingkat nasional itu dibandingkan dengan perguruan tinggi di sekitar kita, itu kita cenderung menurun. Saya masih ingat dulu itu yang namanya proposal penelitian dari kita itu mendominasi, Pak, yang dibiayai oleh Kementerian Agama Pusat itu. Sekarang ini kecil. Dan juga yang lolos untuk studi lanjut ke luar negeri, yang lolos untuk dibiayai ke luar negeri dalam program-program ARVI, program-program itu kita sangat menurun, bahkan tidak ada. Mungkin kita bisa sedikit agak membuat ini ya, penjelasan yang agak masuk akal. Oh iya, memang YIN Wali Songo Semarang, YIN Palembang, YIN Medan, sama YIN Mataram itu diberi treatment khusus karena mereka dapat skema IDB, mereka bisa memberangkatkan sendiri orang-orangnya ke luar negeri. Bisa saja begitu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya analisis itu begini, problemnya itu begini. 4 atau 5 tahun moratorium. Maka begitu ada dosen, sebelum waktu itu ada penerimaan dosen, tapi sebagian besar dosen yang kita terima itu adalah untuk MIPA, ya Bu ya, dan itu berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan mohon maaf, terjadi kesenjangan antara dosen-dosen senior, generasinya saya, generasi Pak Imam, generasi yang sebelahnya itu lalu di belakang, di bawahnya persis itu adalah orang-orang yang baru. Dan setelah itu gapnya panjang, itu nggak ada penerimaan. Kalau toh ada penerimaan, itu hanya di FIT yang paling banyak. Nah, sementara transformasi yang lain ini kan sebenarnya membutuhkan generasi yang bersambung. Lah, hebatnya lagi di FITK itu dosen-dosen itu seluruhnya didaya gunakan untuk mengimplementasikan program negara. Jangan disalahkan karena itu juga programnya negara, amanat undang-undang. Untuk PLPG, untuk segala macam itu semua dosen dikerahkan saja itu kotel dalam tanda petik. Maka dalam analisis saya maka keterlibatan kita itu dalam event-event internasional itu masih bersyukur Prof. Musli Sobir ini bisa masuk
untuk program apa sabatikal, Prof? Visiting professor yang di tingkat yang diselenggarakan di apa namanya di Amsterdam itu ya, di VU, Prof ya, itu masuk dan itu harus diakui salah satunya karena kita memang punya network yang baik melalui program-program pengiriman dengan ke VU itu. Nah, maksud saya begini Bapak dan Ibu, kita punya problem yang ini nanti ujungnya adalah pada lulusan kita, pada lulusan kita. Nah, faktor eksternal itu salah satunya lagi adalah perguruan tinggi sejenis kita, PTKIN di sekitar kita itu sekarang itu dinamikanya luar biasa, progresnya luar biasa, Pak Furkon. Setain di sekeliling kita yang dulu itu merupakan anak-anak kandung kita, itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah karena mereka itu sebagai apa namanya gerbong baru punya semangat yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan. Nah kita ini memang energinya itu banyak yang habis untuk di samping juga pada level pegawai, mohon maaf, pegawai-pegawai kita itu ya banyak yang tidak perform. Jadi maka saya rasa tantangan kita beberapa tahun ke depan itu adalah tuntutan perubahan pada level internal kita itu membutuhkan organ yang bisa harus extend itu. Sementara kita sendiri ini masih tetap sama atau bahkan mengurang karena dosen-dosen kita juga kemudian pensiun, yang baru nggak muncul-muncul lewat BLU. Untung kita punya skema ini ya, skema biar menyekolahkan anak-anak yang fresh graduate untuk membackup nanti transformasi ke UIN itu, yang itu sesungguhnya pada tingkat tertentu agak sedikit nekat gitu. Karena memang IAIN yang lain nggak berani. Kemarin saya diundang oleh Palembang, kegiatan Palembang, jadi IAIN Palembang menyelenggarakan kegiatan, tapi penyelenggaranya di Mataram. Dia menerbangkan 40 atau 60 orang dari Palembang ke Mataram. Saya jadi berpikir, ini kegiatannya wong Palembang diterbangkan ke Mataram, ngundang pengalaman Semarang, mumet siraku terus. Nah, jadi tidak pada berani karena apa? Karena beresiko. Kita menyekolahkan fresh graduate itu beresiko. Tetapi ini adalah kebutuhan kita. Apalagi kalau kemudian itu benar bicaranya Yudi Krisnandi bahwa pemerintahan Jokowi ini akan moratorium 5 tahun full untuk penerimaan PNS. Meskipun kemudian pada informasi berikutnya diralat untuk dunia pendidikan dan dunia medik itu tidak berlaku moratorium. Nah, maksud saya begini Bapak dan Ibu, kita punya problem yang terkait dengan bagaimana perkembangan internal kita. Di sisi lain, perkembangan eksternal kita menuntut kita untuk bagaimana produk-produk kita itu, lulusan kita itu betul-betul bisa bersaing dengan dunia luar. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana sesungguhnya profil lulusan IAIN Wali Songo Semarang, lulusan UIN kita itu, sesungguhnya profil lulusan itu akan sangat kelihatan dan eksplisit itu berada pada masa-masa program studi. Jadi pada masa-masa program studi itu akan lebih tajam profil lulusan itu, SKL itu seperti apa, itu akan lebih tajam di tingkat program studi. Karena memang sesungguhnya godokan terkait dengan kompetensi itu yang paling mendasar itu adalah di tingkat program studi. Meskipun Bapak dan Ibu, dalam konteks perumusan kurikulum kita memang sedang menghadapi dilema. Dilema itu adalah di satu sisi kita dituntut untuk melakukan adaptasi-adaptasi terkait dengan SNPT terbaru, Strategi Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru, Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Kemudian juga kita juga dituntut untuk melakukan istilahnya itu percepatan lulus untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Karena memang di SNPT
yang tertuang dalam Permendikbud nomor 49 tahun 2014 itu untuk program S1 dan D4 itu kan maksimal itu hanya 10 semester. Nah, dalam konteks seperti ini kita juga dituntut untuk bagaimana penguatan kompetensi lulusan itu sesuai dengan prodi itu juga tinggi. Maka mau tidak mau kita memang harus menyederhanakan, mereduksi kurikulum pada MKD, mata kuliah dasar. Menurut saya itu nggak bisa ditawar. Menurut saya nggak bisa ditawar. Kita harus mereduksi MKD. MKD kita yang sekarang ini kan 42 lah ya. 42. Dan MKD 42 ini Bapak dan Ibu, ini merupakan hasil kompromi melalui diskusi panjang antara yang pada tahun 2009 sampai 2010 pada saat itu saya masih terlibat antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada pada gerbong prodi-prodi non-Islamic Studies dengan yang berada pada gerbong prodi-prodi Islamic Studies. Saya masih ingat pada saat itu tadris matematika, tadris kimia, biologi itu betul-betul menyuarakan agar MKD itu direduksi sedemikian rupa. Nah, tetapi di sisi lain bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada pada gerbong prodi-prodi Islamic Studies menyatakan bahwa kalau you itu mau memperbesar kurikulum, porsi kurikulum untuk kompetensi masing-masing seperti itu, maka kenapa tidak kuliah saja di sana, di UNES atau karena kuliahnya di IAIN, maka harus mau tidak mau punya kompetensi Islamic Studies. Pertarungan ini kemudian berakhir pada kompromi antara KIH dengan KMP. Komprominya adalah 42 SKS itu, Bu. Nah, tetapi kalau dalam kondisi sekarang, di mana mahasiswa itu sesuai dengan SNPT 2014, itu harus S1 itu semester 10 kalau nggak lulus DO. Mau tidak mau kita harus melakukan percepatan kelulusan. Nah, percepatan kelulusan itu salah satunya dilakukan dengan mengurangi bobot studi pada pada program itu. Nah, bobot studi itu kalau tidak dibarengi dengan pengurangan MKD, itu sama saja dengan mengambil porsinya kompetensi prodi. Kalau mengambil kompetensi prodi, maka justru dikhawatirkan produk kita nanti tidak kompetitif dan tidak bisa diakui oleh asosiasi ilmuwan sejenis bahwa dia itu memang layak untuk diakui kompetensinya. Salah satu contoh gitu misalnya, mengapa waktu kita mengajukan prodi akuntansi syariah, itu saya dengar sendiri dari Prof. Dede Rosada bahwa untuk akuntansi syariah itu tolong jangan dipikirkan dulu, padahal kita ngajukan. Orangnya gitu ya, kita ngajukan ngomongnya kemudian jangan dong. Lah alasannya apa? Alasannya cuma begini, karena kita ini belum memperoleh lampu hijau dalam tanda petik mengenai asosiasi akuntan Indonesia. Apakah akuntansi syariah itu memang disiplin keilmuan yang memang kompatibel dengan akuntansi apa tidak? Akuntan tidak. Kenapa? Kalau akuntan tidak sakit. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Ini padahal prodi-prodi akuntansi syariah itu sudah dilahirkan oleh Kementerian Agama. Salah satunya Tazkiyah, Institut Tazkiyah itu sudah punya program studi akuntansi syariah. Kemudian Stein, IAIN, mana ini Surakarta itu sudah punya. Nah, giliran kita itu mengajukan, kemudian tiba-tiba bangun tidur terus sadar bahwa untuk akuntansi syariah itu jangan dulu, padahal sudah punya produk. Jadi ketika sudah punya produk sekalipun masih tetap berpikir soal pengakuan, karena ini juga saya rasa penting. Karena kalau ada sebuah prodi dilahirkan, kemudian asosiasi disebut keilmuan itu tidak mengakui, itu juga nanti akan repot. Karena apa? Karena memang kompetisi nanti itu kan tidak hanya dibatasi oleh kamar-kamar yang sangat sempit. Nah, Bapak dan Ibu, maka reduksi untuk MKD itu saya rasa menjadi, dan sebenarnya kita sudah melakukan jurusan
dan wakil dekan 1 itu sudah menggodok ini. Terakhir itu di mana tuh Pak? Sitri, terakhir itu di Sitri, yang produknya itu kemudian kita bawa ke Senat. Dan tolong nanti karena di sini ada Prof. Ismawati, ada Prof. Musli Sopir, Prof. Irfan, Prof. Hadik. Tolong nanti problem ini itu juga diberi ini catatan yang khusus itu. Jadi pada saat ini draft ini kita sampaikan di Senat, itu terjadi penolakan dalam tanda petik kalau ada reduksi untuk MKD, terutama yang mata kuliah atau muatan kurikulum yang di bidang Islamic Studies. Nah, kalau toh terjadi penolakan itu, formulanya seperti apa? Formula yang terakhirnya itu. Karena Bapak dan Ibu, kita menghendaki 2015 itu sudah diberlakukan kurikulum baru. Yang kurikulum baru itu sudah mewadahi beberapa tuntutan atau perubahan-perubahan di sekitar kita. Perubahan-perubahan faktor internal kita yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian juga bisa menyahuti perubahan-perubahan eksternal kita. Salah satunya adalah soal KKNI harus sudah terrefleksi dan terakomodasi di dalamnya. Kemudian soal membayangkan tentang diberlakukannya Asian Economic Community itu juga sudah harus diantisipasi dalam muatan kurikulum kita dan juga di dalam profil lulusan kita, dan juga yang terkait dengan visi misi YIN yang baru, Unity of Sciences, juga harus terrefleksi di dalamnya. Jadi setidak-tidaknya Unity of Sciences itu direfleksikan dan di breakdown dalam struktur kita, yang itu akan kita berlakukan 2015. Kemudian KKNI juga harus masuk di dalamnya, dan perkembangan paling mutakhir terkait dengan SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru, itu juga harus terakomodasi di dalamnya. Dan juga dalam perkembangan yang lebih luas soal infiltrasi kita untuk memasuki pasar-pasar kerja di luar. Jadi tolong perumusan kurikulum, terutama dalam hal menentukan profil lulusan dan juga menentukan kompetensi dasar dan kompetensi tambahan, itu semuanya dimasukkan di situ. Dan ada satu lagi, Bapak dan Ibu, yang juga harus kita lirik betul adalah soal SKPI. Soal SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang itu juga sudah diberlakukan. Yang surat keterangan pendamping ijazah itu memang tampaknya menghendaki adanya kompetensi-kompetensi tambahan. Jadi prodi bisa apa saja, tapi pengayaan terhadap kompetensi tambahan yang kemudian itu dituliskan secara eksplisit dalam SKPI, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena perguruan tinggi sekarang ini berlomba untuk memberikan kompetensi tambahan pada masing-masing lulusannya. Jadi misalnya begini, program studinya itu bisa saja program studi perbandingan agama, tapi sertifikat kompetensi itu bisa tidak hanya urusan perbandingan agama. Sertifikat kompetensi itu misalnya perbandingan agama, tapi punya sertifikat kompetensi adalah kemampuan dalam bidang penerjemahan bahasa Inggris, kemampuan di dalam bidang misalnya memanage wisata religius, misalnya kemampuan dalam bidang menjadi trainer mediasi dan peace education, misalnya. Itu nanti satu persatu dirumuskan. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Jadi kita kepingin berdasarkan problem yang kita sekarang existing ada pada kita, dan berdasarkan pada visi kita untuk menangkap format dan formula UIN Wali Songo depan itu seperti apa, kita berdasar pada visi, misi, dan tujuannya Universitas Semarang yang terbaru, maka kita merumuskan standar lulusan kita. Tentu harus ada di dalamnya adalah skill dalam bidang bahasa asing, mau tidak mau. Ini yang mewakili kata Islamic
Research University. Kemudian yang mewakili untuk kemanusiaan dan peradaban tentu harus ada kompetensi dalam bidang bagaimana mengekspresikan dan mewarisi, memanifestasikan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian jadi bahasa Islam rahmatan lil alamin. Kemudian juga kemampuan riset pada semua mahasiswa kita, tidak hanya sekedar bisa bikin skripsi, tapi juga kompetensi dalam bidang penguatan riset saya rasa juga menjadi sangat penting. Dan itu semua kita rumuskan dan kita godok, dan itu bisa menjadi profil lulusan YN Wali Songo Semarang, dan juga di breakdown menjadi profil lulusan pada masing-masing prodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa. Kita kasih aplaus Bapak Ibu kepada Pak Musa. Pak Musa memberikan 8 pesan untuk perumusan kita. Semoga ini bukan pesan terakhir. Besok Bapak Ibu akan ditemani Prof. Anik, yaitu Profesor Ahli Kurikulum dari UNY yang akan membimbing kita bagaimana merancang kurikulum semestinya menurut teknologi pendidikan. Maka 8 pesan ini saya catat karena Prof. Anik tentu tidak akan tahu apa maksudnya UIN Wali Songo. Prof. Anik hanya punya alat-alatnya, dan alat-alat itu besok akan ditularkan kepada Bapak Ibu. Untuk melengkapi pesan-pesan kita sore hari ini, Bapak Ibu, telah bersama kita Pak Kepala LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, yang kita sudah tahu semua, akan menyampaikan tentang apa itu, saya sedang tidak konsen ini Pak. Visi misi tujuan UIN Wali Songo, karena terbuai dengan Pak Musa tadi. Bapak Ibu, kita sudah memiliki visi misi, namun bagaimana visi misi itu membimbing kita dalam menyusun kurikulum sehingga kita semua bisa fokus merumuskan kurikulum yang handal untuk menciptakan alumni yang handal pula, seperti yang tadi yang diidam-idamkan oleh Pak Musa. Saya persilakan Pak Imam, 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, para guru besar, Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan yang dulu pernah disampaikan dalam beberapa forum seperti disampaikan Pak Mohyar tadi. Jadi ini sekali lagi hanya pemanasan lah, untuk dulu lupa gitu aja, sehingga sama sekali bukan ceramah, apalagi narasumber. Mungkin bahkan mungkin banyak hal-hal yang tidak baru gitu, tetapi ingin kita mereview kembali saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat persoalan perguruan tinggi, sebetulnya kita harus bisa melihat dari sisi bagaimana sih sebetulnya perguruan tinggi itu berkualitas. Penilaian perguruan tinggi berkualitas itu adalah melalui dari proses ini. Jadi pertama, yang namanya input mahasiswa. Selama ini kita tidak pernah berpikir bagaimana input itu berbasis pada pasar atau tuntutan stakeholder. Selama ini belum maksimal bagaimana inputnya itu. Kemudian proses belajar, sampai inilah yang selama ini kita godok kan di sini, bagaimana proses belajar masyarakat pembelajar itu. Tetapi yang ada SPMI, sistem penjaminan mutu internal, ini baru kita mulai optimalkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang tadi disampaikan Pak Rektor, bagaimana kita melihat kualitas seorang lulusan, standarnya aja tidak punya. Nah, ini baru kita urus sampai dalam waktu beberapa tahun yang lalu, ini baru kita selesaikan. Tetapi ada banyak unsur yang terkait ini. Dari leadernya bagaimana, kemudian bagaimana dosennya, bagaimana pengelolanya, bagaimana organisasi koordinasi kita, bagaimana dananya. Berkali-kali Bapak Kajur dan Sekjur mesti protes, dana tidak pernah nyampe ke jurusan. Bagaimana pusat dana tidak sampai ke pusat kajian atau pusat pengembangan ilmu yang seharusnya ada di jurusan. Bagaimana pegawainya, mohon maaf, ini pegawai hari-hari ini sedang menghitung remunerasi, tukin
Jadi saya di kantor Fakultas Sulutin dan kemudian di LPM itu dua lembaga yang saya ada di situ. Saya melihat itu sehari-hari aku ngitung sampai saya ini masuk grade berapa? 5, grade 6. Aku ngalahke Pak Ketua LPM saya gitu. Kasus saya sudah begitu, jadi sudah kalkulasi angka dan sebagainya. Kemudian dan sehari-hari begitu. Kalau mungkin bolos dihitung, bolosnya 15 menit, nanti saya kurang begini. Karena kalkulasinya sederhana, berbasis pada absen. Jadi dugaan saya nanti kasusnya sama dengan BKD. Ini biar senang dulu, nanti setelah itu ada investigasi tukin sehingga kemudian beri stres semua sampai ada yang sakit misalnya. Jadi mungkin faktornya. Tetapi inilah profil pegawai kita yang kualitasnya belum jelas. Resources kita luar biasa, sekarang sudah mulai diperbaiki, lab dan pustaka dan juga dokumen kurikulum ini sudah kita lalui. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi kita Badan Standar Nasional Pendidikan ini yang sebetulnya menilai dari faktor eksternal kita. BNSP juga begitu, Badan Nasional Standar Nasional Profesi ini yang selama ini belum ada. Nah, aspek yang disampaikan Pak Musa tadi adalah ini. KKNI, integrasi KKNI ini yang harus ada dalam sistem kita. Nah, mohon maaf, problem kita ada di sini Bapak Ibu. Saat ini, untuk mengurus soal pembelajaran itu. Dan bagaimana membangun masyarakat akademik, bagaimana SPMI itu berjalan secara optimal. Nanti saya tidak akan cerita soal kurikulum, karena ini sudah ahli kurikulum semua dan sudah jadi. Saya hanya cerita soal bagaimana SPMI ini menyesuaikan pada standar yang proses pembelajaran saja. Jadi ini PR kita semuanya, PR kebersamaan kita semuanya, bagaimana proses belajar itu didukung oleh semua unsur ini, leader, dosen, pegawai, resources, kemudian lab dan pengelola. Saya pikir jadi PR kita semua agar outputnya itu bisa diakui oleh masyarakat dan sesuai dengan standar kebutuhan kita. Inilah yang proses yang harus kita akui saat ini. Kita bicara soal kurikulum, tetapi kita sudah inputting sudah ya, hanya proses saja. Kita hanya aspek ini saja Pak, kurikulum kita hanya biasanya konvensional dan inovatif. Pak Musa sudah cerita banyak bagaimana harus diintegrasikan dengan isu-isu terkini, tapi juga melibatkan sumber dana, sumber daya manusianya, fisiknya, dananya, dan informasi dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kita sering melupakan ini Pak. Ini sebenarnya unsur yang tidak bisa dilepaskan dari ketiga aspek ini untuk membangun sebuah kualitas pembelajaran yang baik. Baru kemudian output, outcome, dan sebagainya. Nah, untuk membangun sebuah perguruan tinggi yang berkualitas, itu harus dimulai dari visi. Jadi perguruan tinggi yang berkualitas adalah yang mampu menyusun visi misinya dan melaksanakan visi misinya agar memberikan kepuasan terhadap stakeholder. Meskipun stakeholder itu tidak semuanya puas. Kata Pak Mohyar kalau dalam ceramah, bukan alat pemuas kita, tetapi ini tugas kita, bahwa memberikan kepuasan pada stakeholder belum bisa terlampaui, dan itu dibangun dari visi misi kita. Maka ketika membangun visi misi kita itu memang basisnya adalah bagaimana membangun mutu. Tradisi mutu itu menurut saya tradisi kepuasan Pak. Jadi terkait dengan servis. Bagaimana memberikan rasa puas pada semua pihak, itulah yang disebut dengan mutu. Ini berkali-kali disampaikan. Nah ini tidak usah saya ceritakan. Nah visi kita itu adalah gambaran masa depan yang cukup panjang kita gapai sampai 2038, yang dulu dalam sejarah kita bangun menjadi sebuah joint vision yang selama ini belum pernah terintegrated semua komponen. Kita sudah bahas melalui beberapa forum, mulai dari forum pimpinan sampai kemudian forum jurusan sampai dengan forum mengundang narasumber, mahasiswa, dan akhirnya ada di benak kita. Masih ada saja Bapak Ibu yang sering bertanya pada kita, apakah visi kita itu imageable? Saya yakin ini gampang kok, terbayangkan betul itu. Jadi perguruan tinggi Islam riset itu sudah tergambar, oh ini pusat kajian riset Islam. Pak WR1 harus berpikir bahwa ini perguruan tinggi Islam riset. Maka stressing pointnya adalah penelitian. Gambaran kita sederhana. Terdepan kalau Pak Arja saya masih ingat, terdepan dari mana Pak? Terdepan dari Semarang atau dari Jawa Tengah atau mungkin dari PT IAS misalnya. Ini terdepan, tapi kan kita perlu definisikan pula itu. Bagaimana itu juga menarik, desirable, jelas menarik, ada for humanity and civilization, itu menurut saya menarik, sangat abstrak, tetapi fleksibel, ini juga sangat responsif terhadap perubahan. Isinya mau kita isi kayak apa nanti, tergantung kita semua. Apalagi communicable, betul-betul mudah dipahami, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi inilah visi yang
hasil renungan jerih payah berdarah-darah kita rumuskan bersama. Nah, kalau misi sederhana, Pak. Menurut saya ini tupoksi, tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi itu adalah misi. Meskipun banyak orang melihat sebagai tindakan mencapai visinya. Kalau tujuannya adalah output terkait dengan bagaimana lulusannya. Tadi disampaikan Pak Musa, perguruan ini hasilnya perguruan tinggi Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Meskipun ceritanya bapak-bapak ibu terutama bapak ibu guru besar ini juga perjalanan panjang di Senat, dulu tidak ada Islamnya Pak awalnya, tapi biar kelihatan Islam dipasang Islam Pak. Juga tidak mengurangi penghormatan terhadap para leluhur kita. Kemudian perguruan tinggi IAIN kok nggak ada Islamnya, dengan banyak pertimbangan maka kemudian kita memang diperingatkan oleh Senat untuk memasukkan ini. Ini yang memang last minute diskusi sebelum diputuskan rektor oleh Senat adalah memunculkan kata-kata Islam. Meskipun banyak diskusi, sebetulnya Islam itu sudah masuk dalam Unity of Sciences, tetapi perlu simbol yang tegas bahwa kita perguruan tinggi Islam. Nah, ini bagaimana tupoksinya menyelenggarakan pendidikan pengajaran. Konkret sekali kita. Ini yang menurut saya harus dibahas dan basisnya adalah Unity of Sciences. Nanti Pak Solehan menjelaskan meningkatkan kualitas penelitian. Ini yang kedua. Tridharma perguruan tinggi kita kan Dikjar, pendidikan, kemudian penelitian. Aspek penelitian inilah yang berguna bagi Islam dan masyarakat. Yang ketiga, pengabdian masyarakat untuk pengembangan masyarakat. Yang empat ini adalah menggali dan menerapkan nilai local wisdom. Ini adalah bagian dari strategi Unity of Sciences. Salah satu Unity of Sciences itu adalah bagaimana pemberdayaan isu-isu aktual di masyarakat, kemudian kearifan lokal yang muncul itu diakomodir dalam sebuah struktur, termasuk nanti kurikulum ini harus dimunculkan juga. Ada kerjasama, ini bagian dari PR kita, sampai kemudian tata kelola, ini bagian personal management. Nah ini tupoksi IAIN. Jadi misi adalah tupoksi untuk mewujudkan visi itu. Ini yang sudah dieskalkan rektor dan sudah ditempel di beberapa tempat. Hanya di fakultas di depan kampus 2 yang hilang, itu dihabisi Pak Ergisa atau apa, kemudian jadi itunya nggak ada, dicopot. Saya cek semua visi masih ada, tapi di fakultas tarbiyah dan perguruan Nusuluddin lenyap. Nah, tujuannya jadi melahirkan lulusan yang berkapasitas akademik, profesional, masih memiliki akhlakul karimah ini. Penerjemahan dari yang kedua, tapi dengan istilah luhur budi dan dalam mengembangkan Unity of Sciences. Mengembangkan riset dan pengabdian yang kontributif bagi kehidupan masyarakat. Bapak Ibu, ini visi kita dan ini sering kita sampaikan bersama, Pak Rektor juga sampaikan, 25 tahun ke depan adalah sampai mewujudkan perguruan tinggi riset. Nah, karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi tujuan itu, salah satu breakdown yang paling mendasar adalah dirumuskannya standar mutu UIN Walisongo. Dan ini agar menjamin visi dan misinya itu terlaksana. Ya, standar mutu. Jadi tolak ukur yang harus dijadikan rujukan semua pihak, semua pengguna, semua baik merancang, memonitor, melaksanakan, mengevaluasi, harus rujukannya ini. Itu standar mutu. Dan ini sudah ditantangani Pak Rektor dan sudah disosialisasikan dan sudah setahun yang lalu kita sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Karena ini yang menurut saya hal baru menyusun standar mutu itu. Nah, UIN Walisongo menyusun standar itu berdasarkan PP nomor 19 tentang SMP, Standar Nasional Pendidikan, dan tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan besok pagi, besok sore, Pokjam Akademik akan melakukan Pak Wakil Rektor 1 review penyelarasan SPMI di Salatiga dengan mengintegrasikan PP nomor 49 ke Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional tentang SPM itu ya. Ini sudah kita masukkan dan Pak Boni sudah siap untuk mengawal kita. Kita dandani lagi itu standar mutunya agar standar yang ada dalam standar nasional pendidikan itu bisa terintegrasikan, dan juga kemungkinan kita untuk segera lari bersama dengan Unity of Sciences itu masuk. Ini meskipun baru jalan 1,5 tahun, tetapi memang harus segera diperbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, standar mutu yang kita miliki itu ada 7 aspek yang ini kami lakukan bersama-sama dengan tim, terutama ketika mempersiapkan AIPT, akreditasi institusi perguruan tinggi. Tapi saya nanti hanya akan nyinggung yang standar poin 5 ini.
Jadi kurikulum, pembelajaran dan mutu akademik. Nah, yang ingin saya sampaikan, mohon maaf kalau ini bukan slide saya pinjam slide-nya orang. Mungkin sudah sangat paham bahwa inilah konsep yang harus kita kerjakan bersama dalam menyusun pengembangan kurikulum kita saat ini, yaitu universitas, UIN kita. Kita punya konsep lulusan ada dalam tujuan dan sebelum visi dan misi itu. Kemudian disinilah kita kemudian menggarap sebagai mutu lulusan yang nanti harus di breakdown dalam kompetensi lulusan basisnya KKNI itu. Saya melihat di sini di draft yang besar itu sudah muncul banyak itu. Tetapi ada banyak hal yang mungkin aspek ini belum banyak menggambarkan bagaimana sih profil jurusan matematika ketika harus bicara Unity of Sciences. Integrasinya bagaimana itu mungkin perlu diskusikan lagi. Nah, program akademik itulah yang muncul di kurikulum, aspek bagaimana pengaturan kajian sampai ke SCL-nya. Ini yang menjadi tugas kita semuanya, program penelitian sampai ke pengabdian masyarakat sampai program kemahasiswaan yang dalam rangka semuanya mendukung kurikulum itu. Jadi gambaran inilah yang tadi saya sampaikan Pak Wakil Ketua 1, cita-cita Unity of Sciences yang perguruan tinggi Islam riset, misalnya profilnya adalah orang yang bisa berbahasa asing, misalnya tadi sekelas. Untuk Unity of Sciences-nya ketika manfaat bagi kemanusiaan dan peradaban, Islam yang rahmatan lil alamin misalnya. Menurut saya itu jelas profil lulusan yang harus dimunculkan dalam setiap program studi. Nah, ini sekilas sudah dilakukan bersama, kebijakan universitas sudah menyusun visi misi, sudah dianalisis, tapi mohon maaf, menurut saya basis ini tidak ada, Pak. Lemah sama sekali di tracer study itu. Need assessment basisnya lulusan study yang sampai sekarang ada di mana, mengejar alumninya di mana itu tidak ketemu. Yang saya lihat hanya yang paling bagus itu ketika Pak Wakil Ketua 1, analisis saya tim ketika menyusun IPT itu hanya prodi matematika yang paling lengkap. Jadi alumninya kemana-kemana karena jumlah sedikit ya, jadi gampang kalau fakultas yang lain. Tapi menurut saya dari sisi manajemennya luar biasa. Websitenya jalan, lalu keluar langsung kemudian input saya di mana, pekerjaan di mana. Nah inilah nanti yang akan menjadi gambaran untuk menyusun profil lulusan itu. Kita belum pernah menggunakan bagaimana asosiasi itu berkontribusi dalam menyusun profil lulusan itu. Paling hanya klaim gitu kan, para kiai, pondok pesantren, madrasah, sanawiyah, aliyah. Tapi jujur aja mungkin belum. Imam masjid, nah, kemudian termasuk primus, pria musola dan sebagainya itu yang menjadikan gambaran kita. Nah ini saya tidak cerita banyak. Ini tadi sudah digambarkan oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu dalam menyusun draft itu. Sampai ke besaran mata kuliah, persentasenya berapa? Ini ada di posisi di sini. Misalnya MKU, mata kuliah dasar umum tidak lagi 42, mungkin cukup 8. 16, saya pikir bahasa di drop saja masuk non SKS, ya, sudah selesai. Jadi ini menurut saya bagian dari tugas kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mutu ini, Pak. Ini standar mutu yang kita miliki, yang sudah kita lakukan bersama, yang sudah kita sosialisasikan bersama, tapi belum terlalu dipahami, terutama dalam mengintegrasikan kurikulum dalam aspek itu. Yang pertama adalah ini, Pak, kompetensi lulusan, misalnya kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap, ini kan belum, tapi hari ini sudah sangat jelas, sesuai dengan visi misi yang berorientasi pada masa depan. Ini mungkin perlu kita review saja lah, ini bagian dari pepeling, tambihun. Jadi kemudian struktur kurikulum dan sebagainya, persentase mata kuliah yang menentukan adalah, dalam penentuan adalah bobot dengan tugas. Ini menurut saya harus menjadi PR kita. Kemudian mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah dan sila pusat, ini sudah dilakukan 95%, BKD hampir 100%. Fleksibilitas mata kuliah pilihan 9 SKS, ini harus kita lakukan. Substansi kurikulum dan pelaksanaan praktikum dan mempunyai modul dengan melaksanakan 50%, ini belum banyak. Praktikum yang basisnya modul belum ada. Dan sebagainya, ini pelaksanaan mekanisme penyusunan materi perkuliahan, ini juga hal-hal yang menurut saya tidak terlalu urgen dalam kesempatan kali ini. Tetapi ada beberapa penting yang tadi disampaikan Pak Musa. Mohon maaf saya buka sekilas sekedar pengingat saja. Ini standar nasional pendidikan tinggi yang tadi disampaikan Pak Musa, Permendikbud nomor 49.
ini PowerPoint-nya. Ada sedikit perbedaan yang harus kita lakukan. Kenapa kami di LPM dan Pokja Manajemen segera merumuskan di aspek standar nasional pendidikan. Kan standar nasional sekarang ada 3, standar nasional pendidikan, penelitian, dan kemabdian masyarakat, yang dulu tidak tegas. Ya, bedanya ada di sini, Pak. Standar kompetensi lulusan, nanti Pak Ibnu akan cerita. Kemudian standar isi, standar profil proses, standar tenaga, dosen, dan pendidikan, prasarana, pengelolaan yang dulu mungkin ini tidak diletakkan di atas, di belakang. Kemudian penilaian, kemudian di bawah sekarang dihilangkan menjadi nomor 4, nomor belakang sekali. Dan ini implikasinya cukup panjang, termasuk dari sisi ini standar pembelajaran ini, jumlah kelas. Tadi menit-menit ini Pak Musa yang cerita ini. Perkuliahan ini Pak. Jadi ini harus dilakukan sedemikian rupa, proses penilaiannya sampai teknisnya sedemikian. Yang ini sudah ada betul teknisnya sampai detail di Permendikbud itu. Yang kita mungkin saya tidak terlalu berkompeten di bidang ini, tapi harapan saya ini menjadi bagian penting untuk kita sampaikan ini. Ini berbeda dengan BKD Pak Musa. Paling sedikit 40 jam per minggu BKD dosen. Ini juga nanti perubahan aturan BKD. Ada banyak hal yang disesuaikan. Saya pikir begitu untuk pengantar 10 menit saya. Mohon maaf, kita bisa berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu sudah terpanggil kembali karena selama setahun kita mendengarkan tentang hal ini dan mungkin dengan berbagai kesibukan Bapak Ibu lupa, dan sekarang saatnya sudah kita mengingat kembali. Memang Bapak Ibu, saya kadang khawatir dengan kesehatan Bapak Ibu. Begitu banyak kesibukan. Nanti kalau tidak sering tertawa bisa depresi Pak. Sehingga ini juga kita harus waspadai. Maka harus sering-sering. Suatu saat IAIN Walisongo itu mengadakan lomba tertawa atau bagaimana untuk mencegah agar para dosen tidak depresi.